wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ananda sekalian, murid kelas 10 SMA Ulun Nuha yang kami banggakan, kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari Rabu ini kita kembali akan melanjutkan salah satu pembelajaran yang terbaik dipelajari oleh seorang manusia, khususnya kaum muslimin, ya. Jadi tentunya karena ini merupakan salah satu pelajaran yang terbaik, kita sedang membahas tentang hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Ananda harus bersemangat. Ananda sekalian harus bersemangat. Begitu juga Ustadz juga insya Allah sangat semangat untuk mungkin ada sedikit ilmu atau pengalaman Ustadz yang Ustadz bisa bagikan ke Ananda sekalian. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, utusan Allah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga ya kita termasuk umat beliau yang beliau ungkapkan di dalam hadisnya apa? Semoga naddarallahu, ya kan? Yang baru saja kita pelajari. Semoga Allah memberikan cahaya kepada umatku yang mendengarkan apa maqalati, perkataanku, kemudian melaksanakannya, kemudian menyampaikannya kepada yang tidak mendengarnya. Nah, semoga kita termasuk kebagian hadis ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik. Ananda sekalian, kita akan kembali mengulangi pembelajaran kita karena ini ada ada 2 pertemuan dihabiskan. Jadi Ustadz pekan lalu sudah merangkum, ya kan? Pekan lalu Ustadz sudah merangkum pembelajaran. Sekarang Ustadz akan fokus untuk membacakan isi kitab. Ustadz akan fokus membacakan isi kitab, menerjemahkannya, mensyarahnya mungkin. Ananda sekalian perhatikan baik-baik kitabnya. Ini ada yang zoom gitu ya, berarti langsung. Naila Putri, Aisyah, Nadia Uli. Baik. Seperti biasa Ustaz akan ulangi tentang tujuan pembelajaran kita. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Anda sekalian, satu, membuktikan bahwasanya benar ada penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hikmah alasan gitu kan adanya penulisan sunnah Nabi. Apa hikmahnya? Tentunya sangat banyak. Bayangkan seandainya hadis-hadis Nabi tidak dituliskan, ya kan, hanya mengandalkan hafalan, mungkin yang disampaikan Nabi sekian ratus ribu hadis atau berjutaan mungkin, yang sampai kepada kita nanti mungkin 1% atau 2%. Maka ini diantara hikmah besar penulisan Nabi. Jadi dia bisa awet, bisa diwariskan kepada generasi setelahnya. Kemudian menjelaskan tentang fase atau tahapan-tahapan pengumpulan sunnah Nabi. Ini tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat,
membandingkan antara setiap fasenya, membandingkan di antara fase-fase pengumpulan Nabi. Fase pertama apa cirinya ini, fase kedua ini, siapa tokohnya ini, fase ketiga siapa pula, fase keempat siapa pula. Nanti kita bandingkan. Kemudian ya mampu untuk ya menjelaskan atau mengetahui kesungguhan para ulama dalam menjaga sunnah, yaitu menjaga hadis Nabi. Ya. Hifzullahi li sunnatin nabawiyyah. Ustaz akan terjemahkan secara cepat karena takut tidak sempat. Karena pesan kepala sekolah kita juga supaya Anda terbiasa menerjemahkan bahasa Arab. Ya, supaya Anda terbiasa menerjemahkan bahasa Arab. Penjagaan Allah kepada sunnah Nabi. Lama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal muballigh anillah ta'ala faqad amara Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi bayani kitabihi linnas. Tatkala ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan seorang muballigh, orang yang menyampaikan, orang yang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ya telah Allah perintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, untuk menjelaskan kitabnya kepada manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Faqala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu adzikr, yaitu Al-Qur'an, pengingat, yaitu Al-Qur'an, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 44. Fakanatis sunnatun nabawiyyatu bayanan lil Qur'anil Karim. Maka adalah sunnah Nabi merupakan penjelas dari Al-Qur'anul Karim. Waqad takaffala subhanahu bihifdzi hadzal Qur'ani alladzi anzalahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ya sungguh telah Allah telah menjamin dengan penjagaan terhadap Al-Qur'an. Allah menjamin penjagaan terhadap Al-Qur'an yang Allah lah yang telah menurunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yatadammanu hifdz sunnatil mubayyinati lahu. Otomatis penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an ini, ya, hadza yatadammanu, ini juga mengandung penjagaan terhadap sunnah yang menjelaskan terhadap Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yakni Al-Qur'an, dan kami pula lah yang benar-benar akan menjaganya. Penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an otomatis, ya, penjagaan Allah juga terhadap penjelas Al-Qur'an, yaitu hadis Nabi, sunnah Nabi. Ustaz tambahkan di pekan kemarin, sekaligus penjagaan Allah terhadap bahasa Arab, karena Al-Qur'an dan hadis Nabi merupakan bahasa Arab. Taib, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Hassun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hifdzis sunnatin nabawiyyati wa tablighiha linnasi. Ya, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga sunnahnya, sunnah Nabi, dan menyampaikannya, menyebarkannya kepada manusia. 5 li sunnatin nabawiyyati minal manzilati al-azimati faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihifdhiha wa tablighiha lin-nasi. Karena atas sunnah Nabi ada kedudukan yang agung, ya. Apa itu kedudukan yang agung? Menempati tempat yang kedua, wahyu. Menempati masdarus tsani, tempat yang kedua di dalam pensyariatan. Karena sudah agung tempatnya, maka faqad amara, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menjaganya, menjaga sunnah Nabi dan menyampaikannya, mendakwahkannya kepada manusia. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a maqalati fawa'aha, yang orang tersebut mendengar perkataanku kemudian mengingatnya, fawa'aha, summa addaha ila man lam yasma'ha, kemudian menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Farubba hamili fikhin li'af la fikha lahu, barangkali bisa jadi orang yang membawa fikih tadi, membawa hadis tadi, ya, la fikha lahu, dia tidak paham terhadap ilmu tersebut. Jadi belum paham dia saat pertama kali mendengar. Wa rubbaha min fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan bisa jadi orang yang membawa ilmu tersebut, membawa fikih tadi, membawa hadis tersebut, menyampaikan kepada orang yang lebih tahu darinya. Ya kan? Bisa jadi Ananda nanti nyampaikan kepada orang lain, bisa jadi dia lebih tahu dari Ananda, cuman kan bisa jadi pengulangan untuknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qais, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada utusan Abdul Qais. Apa kata Nabi? Ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum, maka jagalah ia, maksudnya hadis-hadis, dan kabarkanlah hadis-hadis dengannya, ya, kabarkanlah dengannya, yaitu kabarkanlah dengan hadis-hadis man wara'akum, siapa saja yang di belakang mereka, di belakang kalian, yaitu siapa saja yang belum datang dan mendengarnya langsung di saat ini. Baik, ini dia dua babnya. Saya lanjutkan atau ada pertanyaan? Insyaallah paham ya. Jadi dengan pelajaran ini kita harus lebih semangat membawa Al-Quran yang ada dalam hati kita dan membawa hadis dan menyampaikannya kepada orang lain, karena sangat besar keutamaannya, dan belum tentu, ya, atau tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Bisa belajar Al-Quran, bisa belajar hadis, ada kesempatan untuk mengajarkannya, karena pahala yang sangat-sangat besar tentunya telah menunggu. Baik, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Marahilu kitabatis sunnati wa tadwinuha, ya, fase atau tahapan penulisan sunnah dan pengumpulannya. Marrat kitabatul hadisin nabawi wa tadwinuhu bi'iddati marahil, ya, telah dituliskan hadis-hadis Nabi dan dikumpulkan
dengan beberapa fase, beberapa tahapan. Yumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Memungkinkan untuk kita jelaskan secara umum, untuk kita simpulkan fi ma ya'ti pada poin-poin berikut. Al-marhalatul ula, fase yang pertama. Al-kitabatu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhu. Fase yang pertama, penulisan pada masa atau pada zaman Nabi dan zaman sahabat radhiyallahu anhu. Wa dzalika fil qarnil awwalil hijri. Dan hal tersebut terjadi pada kurun, yaitu abad pertama Hijriyah. Berarti sekitar 1 Hijriyah sampai berapa? 1 abad itu sama dengan berapa? 100, ya kan? Jadi berkisar antara 1 Hijriyah sampai 100 Hijriyah. Inilah terjadi fase yang pertama. Apa yang terjadi di fase pertama? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kitabati ahadithihi fi awalil islami. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menuliskan hadis-hadisnya di awal-awal Islam. Loh, kenapa? Khasyatan ikhtilatiha bil Quran. Karena khawatir bercampurnya hadis-hadis tersebut dengan Al-Quran. Khawatir tercampur dengan Al-Quran. Inilah alasan pelarangan tersebut. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taktubu anni, janganlah kalian tuliskan dariku, wa man kataba anni, barang siapa yang sudah terlanjur menulis dariku, ghairal Quran, selain Al-Quran, falyamhuhu, maka hapuslah kata Nabi. Kalau sudah terlanjur tulis, hapus. Selain Al-Quran ya, kalau Al-Quran tidak apa-apa. Itu fase yang pertama kali di awal keislaman. Kemudian summa adzina sallallahu alaihi wasallam li ba'di sahabati radhiyallahu anhum, qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada sebagian sahabat. Telah berkata Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru hadisan anhu minni. Tidak ada di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun tidak ada yang lebih banyak hadis-hadisnya daripada aku. Illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu yaktubu wala aktub, kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Amr. Kenapa dijelaskan Abu Hurairah? Karena sesungguhnya dia menulis, sedangkan aku tidak menulis. Jadi Abu Hurairah tidak bisa menulis. Ustaz sudah jelaskan pekan lalu, sekitar 3 tahun disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah kemana Nabi diikuti. Bahkan Abu Hurairah tinggal di masjid-masjid saja, tinggal di masjid supaya bisa langsung bersama Nabi. Kan rumah Nabi di dekat masjid. Dan beliau ini ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Tapi hafalan beliau banyak tentang hadis-hadis Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi. Kata beliau, tidak ada yang lebih banyak hadis-hadisnya daripada yang aku punya, kecuali Abdullah bin Amr.
Kenapa? Karena Abdullah bin Amr ia menuliskan hadis-hadis Nabi, ya kan? Dapat hadis tulis, dapat hadis tulis. Adapun Abu Hurairah hanya menghafalkan saja. Nah, inilah hikmah penulisan hadis Nabi. Karena kita manusia sering lupa. Awalnya mungkin kita hafal 100, ya kan? Berapa minggu kemudian sudah lupa sebagian. Dengan menulis maka kita tidak lupa. Kalau lupa kita bisa lihat tulisan catatan kita. Taib, jangan ada yang tidur. Nah, taib. Kita lanjutkan. Wa qala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Abdullah bin Amr, nama sahabat Nabi, berkata, dahulu aku menuliskan seluruh yang aku dengar dari Rasulullah SAW dan aku ingin menghafalkannya. Fanahadni Quraisy, akan tapi orang-orang Quraisy melarangku. Waqalu, dan mereka berkata, ataktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah SAW. Apakah kamu menuliskan seluruh yang kamu dengar dari Nabi? Kata orang Quraisy ini. Wa Rasulullah basyarun, sedangkan Rasulullah Nabi adalah seorang manusia. Yatakallamu fil ghadabi war ridha. Namanya manusia, maka beliau berkata pada saat marah, beliau berkata pada saat beliau ridha, ya. Maka fa'amsaktu anil kitab, maka aku menghentikan penulisan tersebut. Aku berhenti menulis. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengadukannya, menyebutkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi? Enggak dengar, Ustaz? Enggak dengar. Oh, ya. Maka Nabi berkata, kan tadi Abdullah bin Amr mengadukan hal tersebut ya, pelarangan Quraisy. Kemudian Abdullah bin Amr mengadukannya kepada Nabi. Nabi berkata, uktub, tulislah. Disuruh Nabi tuh tulis. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah. Demi Allah artinya ini. Ma kharaja minni illa haq, tidaklah keluar atau apa-apa yang keluar dariku kecuali merupakan kebenaran, hak. Karena apa? Karena Nabi dibimbing oleh wahyu dari Allah. Wa kataba radhiyallahu an sahifatan kana yusammiha as-sadiqah. Maka Abdullah bin Amr tadi setelah mendapat klarifikasi dari Nabi, penjelasan dari Nabi, maka dia menuliskan hadis-hadis tersebut ke dalam lembaran, dan lembaran tersebut dinamakan As-Sadiqah. As-Sadiqah. Kumpulan hadis-hadis Nabi. Lanjut. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kitabati li ba'di ashabihi radhiyallahu anhum, dan telah memerintahkan Nabi telah memerintahkan untuk menuliskan hadis kepada sebagian sahabatnya. Apa dalilnya? Fa'an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi ami fathi Makkah khutbatan. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah pada tahun Fathu Makkah. Ini tahun pembebasan kota Mekah. Setelah terusir, ada pada saat itu Nabi dan para sahabat datang untuk membebaskan kota Mekah, menguasai kota Mekah. Ini dia istilah tahun Fathu Mekah. Maka Nabi berkhutbah dengan sebuah khutbah. Ya. Tatkala Nabi berkhutbah, faqama rajulun min ahli al-Yamani yuqalu lahu Abu Syah. Berdirilah seseorang laki-laki dari
kelompok Yaman, dari Yaman. Nah, yuqalu lahu, dinamakan dia Abu Syah. Faqal, dia berkata, uktub li ya Rasulullah, tuliskanlah untukku wahai Rasulullah. Mungkin karena dia dari Yaman, ya kan? Maka supaya ada pegangannya ketika sampai di Yaman, nanti sudah hafal hadis hari ini, sampai di Yaman sudah lupa. Maka Abu Syah berinisiatif, wahai Rasulullah, tulis sajalah Rasulullah. Nah, kira-kira begitu. Ya. Faqala Rasulullah SAW, uktubu li Abi Syah. Maka Rasul berkata, tuliskanlah untuk si Abi Syah ini. Nah, Nabi sendiri yang memerintahkan. Nah, Nabi sendiri yang memerintahkan. Wa kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban fis sadaqat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuliskan ya tulisan-tulisan di dalam sedekah. Ini istilah sedekah ini seperti kumpulan tulisan-tulisan Nabi. Wa kataba ila mulukil ard, dan Nabi SAW telah menuliskan kepada raja-raja di dunia pada saat itu. Yad'uhum ilal Islam, yang Nabi mengajak mereka kepada Islam, mendakwahkan kepada mereka agama Islam, ya, kepada Heraklius, kepada penguasa Mesir dan yang lain-lainnya. Nabi kan tuliskan surat, dikirimkan untuk mengajak kepada Islam, ya, untuk mengajak kepada Islam. Artinya, tapi ini catatan, bukan Nabi yang menuliskan, karena Nabi dikatakan ummi juga, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, maka dikatakan ulama, sebagian ulama, bukan Nabi yang menuliskan karena Nabi ummi. Tapi ada segelintir dari sahabat, di antaranya siapa yang bisa menulis tadi? Abdullah bin Amr. Nah, nanti ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga di antara notulen Nabi, orang yang menuliskan perintah-perintah Nabi. Wa kataba jam'u minas sahabati, dan telah menuliskan banyak dari kalangan sahabat. Jam'u, banyak, jamak, ya kan? Wa kanat indahum suhuf, dan mereka memiliki lembaran-lembaran suhuf, lembaran-lembaran. Di antara mereka tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib bisa menulis dan punya lembaran catatan hadis-hadis Nabi. Wa Jabir bin Samrah. Nah, ini juga nama sahabat Nabi. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Dan di antara tabi'in, siapa tabi'in Ananda? Muridnya sahabat. Nah, kalau tadi kan sahabat. Muridnya sahabat Sa'id bin Jubair. Nah, ini juga punya tulisan atau lembaran yang berisi hadis-hadis Nabi. Wahab bin Munabbih walahu sahifah tusamma as-sahifatus sahihah. Dan Wahab bin Munabbih, dia memiliki sebuah lembaran yang dinamakan sahifatus sahihah. Ya, ini istilah lembaran-lembaran yang sahih, yang benar. Wal Hasan al-Basri, ini nama tabi'in yang juga punya tulisan hadis Nabi. Wa Atha bin Abi Rabbah, ini juga nama bukan sahabat Nabi ya, tabi'in. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Nah, inilah beberapa sahabat Nabi ataupun tabi'in yang mereka memiliki tulisan atau lembaran yang berisi tentang hadis-hadis Nabi. Ya, tergambar pada masa itu ya, segelintir orang yang hanya bisa menuliskannya di dalam lembaran-lembaran saja, belum dikumpulkan menjadi buku. Ali punya lembaran tersendiri. Ya, siapa tadi lagi? Jabir bin Samrah punya lembaran tersendiri. Nah, gitu. Kapan mereka mendengar hadis Nabi, mereka catat. Nah, gitu. Paham? Baik. Kita lanjutkan al-marhalatus tsaniyah, fase yang kedua. Tadwinul hadis fi awakhir ahdi tabi'in. Pengumpulan hadis di akhir masa tabi'in. Di akhir-akhir masa tabi'in. Fil qarnis tsani al-hijri, pada abad kedua Hijriyah. Berarti tahun berapa ini Nanda?
101 Hijriah sampai 200 Hijriah. Nah, ini masa tabi'in, berarti Nabi SAW telah wafat, kemudian sahabat-sahabat Nabi juga rata-rata sudah wafat, ya. Nah, kecuali mungkin yang panjang umur seperti Anas bin Malik, nanti disebutkan beliau panjang umur, sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Wa tamayyazat hadhil kitabatu bitadwinil amil li sunnati nabawiyyati, dan dicirikan fase ini dengan penulisan dan pengumpulan secara umum hadis-hadis Nabi. Dikumpulkan secara umum. Belum ada klasifikasi, pengelompokan, urutan, belum ada. Dikumpulkan saja. Kita lihat, walakinnahu lam yakun lahu tartibun muhaddad. Akan tapi dalam penulisan tersebut, dalam tulisan tersebut belum ada, dalam pengumpulan tersebut belum ada klasifikasi atau urutan yang spesifik, yang jelas, belum ada. Belum ada. Wa kana awwalu min man ihtamma bidzalika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan di antara yang pertama sekali memberikan perhatian kepada hal tersebut, yaitu kepada pengumpulan hadis Nabi, adalah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, pemimpinnya kaum muslimin, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Fa amara al-Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri wa Abu Bakrin bin Hazm bi jam'is sunnah. Maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada imam pada saat itu, yaitu Muhammad bin Shihab Az-Zuhri dan Abu Bakar bin Ibnu Hazm, untuk mengumpulkan sunnah. Siapa yang memerintahkan? Umar bin Abdul Aziz. Yang diperintahkan dua ulama besar, yaitu Az-Zuhri dan Ibnu Hazm. Lebih dikenal dengan Az-Zuhri dan Ibnu Hazm. Ini nama panjangnya. Wa kataba ilal afaq, dan dia menuliskan kepada penjuru bumi, maksudnya ke seluruh penjuru, ya, ke seluruh penjuru. Unzuru haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajma'uhu wahfazuhu. Maka perhatikanlah, ya, lihatlah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kumpulkanlah hadis-hadis tersebut dan hafalkanlah. Nah, ini perintahnya kepada seluruh penjuru. Fa inni akhafu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Maka aku khawatir, ya, tentang ilmu ini, tentang pembelajaran hadis ini, takut hilang, begitu kan? Dan dhahabal ulama, yaitu meninggalnya, perginya para ulama. Fakana awwalu man dawwana al hadis bi amrihi tadwinan aman al Imam Az-Zuhri rahimahullah. Maka orang yang pertama yang mengumpulkan hadis dengan perintahnya, yaitu perintah Umar bin Abdul Aziz, adalah Imam Zuhri, yang tadi namanya di atas, ya, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Ini lakopnya, panggilannya Imam Az-Zuhri rahimahullah. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, salah seorang ulama hadis di tahun 700-an Hijriyah, ya, fayustafadu minhu ibtida tadwinul hadis an-nabawi. Maka yustafadu, diambil faedah, diambil manfaat dari Az-Zuhri tadi, Imam Az-Zuhri, permulaan pengumpulan hadis Nabi. Inilah fase yang kedua, ya. Maka suhub lembaran-lembaran yang berisi hadis Nabi tadi, dari Ali bin Abi Thalib, dari Jabir bin Samrah, dari siapa lagi tadi, Wahab bin Munabbih, yang banyak tadi. Oh, kumpulkan. Nanti kalau Wahab bin Munabbihnya meninggal, macam mana? Hilanglah tulisan tersebut, karena hanya sekedar dicatat-catat saja. Dikumpulkan. Nah, cari hadis Nabi di mana-mana berada. Kan sudah tersebar sahabat Nabi berdakwah di Iran, di Madinah, di Kufah, ya kan, di Basrah, sudah tersebar. Kumpulkan. Sesuai dengan perintah khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita lanjut ke al-marhalatus salisah, fase yang ketiga.
tadi? Afan dari tadi rupanya saya nggak baca ini. Taib. Al-marhalatus salisa. Ta'rifus sunnati ala hayati kutubi musannafati murattabatin. Jadi fase yang ketiga adalah penulisan sunnah Nabi dalam format atau dalam bentuk buku yang sudah berurutan, sudah lebih sistematis, sudah terklasifikasi. Ya. Alal maudu'at, berdasarkan judul-judul atau tema-tema, kal iman wal ilmi wat taharah, seperti bab iman, ini hadis-hadis Nabi tentang iman. Bab ilmu, ini hadis-hadis Nabi tentang ilmu. Bab taharah, ini hadis-hadis Nabi tentang taharah. Wassalah, ini hadis-hadis Nabi tentang salah. Wa ghairiha, dan selain hal tersebut. Banyak lagi selain bab-bab ini. Wa fi hadhil marhalati sunnifa Muwatta al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Maka pada fase ini ya dituliskanlah Muwatta. Ini nama kitab. Nama kitabnya Muwatta. Siapa penulisnya? Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas. Jadi sudah dikumpulkan hadis, kemudian dijadikan buku yang sudah dituliskan hadis-hadis tersebut berdasarkan tema. Siapa penulisnya? Imam Malik. Apa nama bukunya? Muwatta. Al-Muwatta. Muwatta. Sudah? Wa tamayyazat hadhil marhalah bitartib, dan dicirikan dari fase ini yaitu dengan tartib, sistematikanya, klasifikasinya, sudah berurutan, sudah terkelompokkan, ya. Itu ciri fase yang ketiga ini. Fase yang kedua tadi apa cirinya? Yaitu dikumpulkan saja. Ciri yang ketiga apa? Sudah diklasifikasikan. Sudah diklasifikasikan. Wa mazzaja aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqwalis sahabah wa tabi'ina wa fatawihim. Akan tetapi ya masih tercampur perkataan-perkataan Nabi, yaitu hadis, dengan perkataan-perkataan sahabat dan perkataan-perkataan tabi'in dan fatwa mereka. Masih tercampur di dalam Al-Muwatta itu Ananda, masih ada hadis Nabi, ya kan? Ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in, muridnya sahabat, ada fatwa-fatwa mereka. Umpamanya gini, bab salat, bab salat. Bab salat. Salat dimulai dengan berniat, ya kan? Kemudian melafazkan takbiratul ihram. Itu kan? Kemudian membaca Al-Fatihah, ya. Nanti karena dengan keilmuan para sahabat ini atau para ulama dan tabi'in ini, mereka munculkan misalnya jika seseorang lupa membaca takbiratul ihram maka tidak sah. Itu kan bukan perkataan atau hadis Nabi, tapi sudah fatwa. Itu masih ada di Muwatta. Itu masih ada, masih banyak pun, masih banyak. Karena dia sudah tema dan dijelaskan tema tersebut. Jadi cirinya adalah sudah terklasifikasi tapi masih tercampur antara hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan ulama, dan fatwa mereka. Paham? Al-marhalatur rabi'ah. Fase yang keempat, marhalatu ifradi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasnifi. Fase ini adalah penyendirian atau pengkhususan hadis Nabi di dalam penulisan. Sudah dibedakan tadi antara perkataan sahabat, antara fatwa-fatwa ulama. Sudah dibedakan dengan hadis Nabi. Wa jam'uhu wa tartibuhu
duna mazjihi bi ghairihi min aqwali sahabat wa tabi'in. Pengumpulannya, pengurutannya ya tanpa mencampurkan dengan selainnya, dengan selain hadis Nabi, yaitu berupa perkataan sahabat, perkataan tabi'in sudah tidak ada lagi. Sudah bukan tidak ada. Illa bil qadari yasir alladhi qad yahtaju ilaih. Kecuali kadar yang sedikit yang dibutuhkan padanya. Nah, mungkin dijelaskan bab ini. Nah, gitu kan? Itu kan pasti ada tercampur sedikit. Hanya kadar yang dibutuhkan saja. Wa hadhil marhalatu bada'at ma'a bidayatil qarni tsalis hijri. Ini nampak nih. Dan fase ini dimulai bersamaan dengan awal-awal abad ketiga Hijriyah. Abad ketiga Hijriyah. Berarti tahun berapa itu Ananda? 201 sampai sekian. Begitu. Sudah di tahun 201 sampai 200 sekian, di awal-awal abad, maka sudah mulai terklasifikasi khusus hadis Nabi. Lihat, wa fiha, dan di fase itu zaharat ta'lifu ala tariqatil masanid. Ya. Dan di fase itu muncullah penulisan-penulisan dengan metode masanid. Kita lihat apa itu metode masanid. Fayadkuruna ahadis Abi Bakar. Maka mereka menyebutkan hadis-hadis Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar ini. Hadis-hadis yang diriwayatkan Umar ini. Sudah diklasifikasikan berdasarkan perawinya. Paham? Sudah, tapi khusus hadis Nabi. Wa hakadha ila ma rawahu baqiyatus sahabah. Dan seperti inilah ya apa yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Apa yang diriwayatkan Abu Hurairah, ini dia hadis-hadisnya. Diriwayatkan Aisyah, ini dia. Sudah dalam bentuk buku. Ya, sudah dalam bentuk buku. Bedanya sama fase yang pertama tadi apa? Kalau tadi kan masing-masing Ali bin Abi Thalib nyimpan untuk diri Ali bin Abi Thalib, kan begitu kan? Jabir menyimpan untuk Jabir radhiyallahu anhum. Kalau ini sudah dalam satu buku dia. Sudah dikumpulkan dalam satu buku. Radhiyallahu anhu. Wa min ashhura ma ullifa fiha musnad Imam Ahmad. Dan di antara yang paling terkenal dari karya-karya tersebut adalah Musnad Imam Ahmad. Ini Musnad Al-Humaidi. Ini nama musnadnya atau nama kitabnya. Kitabnya namanya Musnad Imam Ahmad. Kitabnya namanya Musnad Humaidi wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Summa balagha tatwinul hadis ghayatuhu fi muntasafil qarni tsalis hijri. Kemudian sampailah pengumpulan hadis, ya, finishnya, akhirnya sampailah puncak pengumpulan hadis pada muntasaf, yaitu pertengahan abad ketiga Hijriyah. Pertengahan berarti berapa? 250-an ke atas. Itu kan pertengahan kan? Di sekitar segitu sudah sampailah puncak penulisan hadis, pengumpulan hadis. Apa tandanya? Haitsu allafal Imam Bukhari Sahihul Bukhari. Ditandai dengan Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari. Ini nama kitab, Sahih Bukhari. Imam Muslim menulis Sahih Muslim. Wa kutibat sunan, dan dituliskanlah sunan-sunan. Ini nama kitab juga. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, wa ghairuha, dan lain-lain dari kitab-kitab hadis yang terkenal. Kenapa dinyatakan ini adalah puncaknya, akhirnya? Karena di zaman sekarang sudah tahun berapa ini? 1400-an Hijriah. Kalau kita mengambil hadis, menukil hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari.
Kita nggak ngambil dari atas-atas yang lain. Ya, karena sudah terkumpul dalam kitab dia, kita merujuknya ke situ saja. Itulah akhir dari pengumpulan hadis, fase pengumpulan hadis. Intaha, alhamdulillah selesai. Baik, ada pertanyaan? Harapan Ustaz ada? Kalau enggak paham dibilanglah. Jangan pas nanti dikasih soal lihat punya kawannya. Tadi itu yang Ustaz bagikan kayaknya empat-empatnya mencontek ya kan, punya kawannya. Karena Ustaz lihat sama persis. Karena Ustaz lihat sama persis, berarti kan tengok-tengokan itu. Karena ini kan bukan seperti matematika. Kalau matematika 1 tambah 1 2 gitu kan. Nah kalau itu nggak disalahkan lah kalau sama jawabannya. Tapi kan ini dia penjelasan. Kalau misalnya yang satu orang melihat ayat Al-Quran, ya kan, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Nah, orang pertama bilang hadis dalil ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan seluruh perintah Rasul begini maka telah mengikuti perintah Allah. Aturan orang yang kedua, walaupun intinya sama tapi lafaznya kan berbeda. Kalau ini saya lihat sama semua tadi. Berarti dia tinggal ambil punya kawannya. Betul? Ya kan? Lihat punya kawannya itu kan? Yang tadi Ustaz periksa. Ada tadi 4 orang Ustaz lihat sama kayaknya. Jadi kalau memang tidak paham, ada yang mau ditanyakan, bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Baik, selesailah materi. Ada pertanyaan? Baik. Tidak ada? Kalau gitu Ustaz yang tanya. Hathal Islamu 'alal ilmi wa min dzalika juhudul ulama'i fi tadwinis sunnah. Ya. Islam menganjurkan, memotivasi umatnya untuk berilmu, gitu ya. Wa min dzalika, ya, menganjurkan untuk ilmu. Dan di antara hal tersebut adalah juhudul ulama, kesungguhan para ulama dalam mengumpulkan sunnah Nabi. Ya, min khilali qiraatika lid-dars, berdasarkan selama pembacaanmu terhadap pembelajaran. Kita sudah ulangi 2 kali berarti kan? Nah, dawin, kumpulkanlah 4 nama, kumpulkanlah nama yang 4 dari kitab-kitab yang telah disebutkan, ya, yang berurutan sesuai dengan yang lebih lama di dalam penulisan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Di fase pertama tadi, macam mana fasenya? Ya, dimulai hadis Nabi dituliskan oleh sahabat. Apa saja itu hasilnya? Yaitu ada sahifah atau suhuf, lembaran-lembaran yang dituliskan oleh Abdullah bin Amr, ya kan, As-Sadiqah namanya kan. Nah itu. Kemudian apa lagi? Sahifah Ali bin Abi Thalib, ada kan? Sahifah siapa lagi? Jabir. Apa arti sahifah? Lembaran-lembaran, isinya hadis Nabi. Itu dia. Tuliskan di situ. Fase yang pertama ada As-Sadiqah, yaitu punya Abdullah bin Amr bin As, ya kan? Kemudian ada sahifah siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ada sahifah siapa lagi? Jabir. Sahifah siapa lagi? Siapa lagi? Atha bin Abi Rabbah, ya kan? Wahab bin Munabbih. Atau sudah diberi judul dia, namanya adalah Sahifah Sahihah.
Itu punyanya si Wahab bin Munabbih. Sudah, itu di fase yang pertama. Fase yang kedua, apa yang terjadi? Adakah buku ditulis di masa itu? Adakah buku ditulis di masa itu? Jawabannya ada. Siapa yang menuliskan? Abdullah bin Amr. Kita sudah di fase kedua. Abdullah bin Amr tadi di fase ke satu, di masa sahabat. Di masa akhir tabi'in ada yang menuliskan hadis-hadis Nabi. Namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz memerintahkan. Namanya beliau seorang khalifah, presiden, tidak sempat lagi menuliskan hadis-hadis Nabi. Imam Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri. Walaupun di situ tidak disebutkan apa nama kitabnya. Berarti cuma sekedar dikumpulkan. Sudah? Di fase yang ketiga, siapa yang menuliskan dan apa namanya, nama kitabnya? Ya, Imam Malik, nama kitabnya adalah Muwatta. Nah, gitu dia. Kumpulkanlah dari 4 fase kitab-kitab yang telah disebutkan secara berurutan. Nah, secara berurutan sesuai dengan masa yang paling lama. Itu perintah soalnya. Fase yang ketiga, ada lagi yang lain? Sebenarnya ada, kalau nanti Anda cari di Google mungkin banyak. Di Ufid, ya, di ufid.com itu yang lebih terseleksi dia. Sudah? Sekarang fase yang keempat. Ada kitab apa saja di situ? Tadi pesan soalnya dari yang awal dia, yaitu siapa? Musnad Imam Ahmad. Itu nama kitab, Musnad Imam Ahmad. Sekarang ada tercetak. Sekarang sudah ditulis ulang dan dicetak. Panjangnya segini. Kira-kira segini panjangnya. Kitab-kitab. Berapa jilid itu? Luar biasa kan? Kemudian apa lagi? Sahih Bukhari. Kira-kira segini dia tebalnya. Isinya 7.000-an hadis. Tapi itu sama yang pengulangan. Kalau yang aslinya sekitar 2.700-an hadis sudah dituliskan. Apalagi Sahih Muslim, siapa penulisnya? Imam Muslim. Apalagi kitabnya? Sunan Abi Daud. Nah, siapa penulisnya? Abu Daud. Apalagi Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain. Itulah dia. Sudah? Paham? Kemudian yang kedua dan yang ketiga, tugas ya, karena sudah jam 12.15. Insya Allah di pekan depan Ustaz rencananya bab kita selanjutnya Ananda diperkenalkan kepada kitab-kitab hadis yang 7. Ini yang sangat terkenal, yang 7 ini. Jadi Ustaz ada rencana mungkin kita ke perpus. Jadi saya tengokkan, oh ini Ananda namanya Sahih Bukhari, supaya tahu ya kan, supaya nggak ngawang-ngawang gitu saja. Oh ini namanya Sahih Muslim. Mudah-mudahan lengkaplah di perpustakaan kitab-kitab hadis tersebut. Tapi Ustaz mau Ananda inilah baca-baca dulu, ya, baca-baca dulu supaya tidak supaya ada perantara benang merahnya nanti, sambung dia menyambung. Ya, mungkin demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Latihan kedua dan ketiga itu sudah paham? Gak perlu Ustaz artikan? Paham lah ya? Baik. Udah gak ada yang bertanya, jadi Ustaz anggap paham. Hah? Apanya? Oh iya, tapi gak ada yang bertanya tadi. Baik. Wasail yaitu media-media, itu ya, cara atau
uh, metode menghafalkan sunnah di zaman lalu adalah menghafaz al-hifz, menghafalkannya ke dalam hati, sudur, ke dalam dada, ya kan? Dihafalkan saja oleh kaum muslimin saat itu, kemudian mengumpulkan sunnah tersebut, kemudian menuliskannya di dalam kitab. Sudah. Hari ini, zaman sekarang kita ini, wajadta, kamu akan mendapati wasilah-wasilah atau media-media yang modern, memungkinkan untuk mengambil manfaat dari media-media modern tersebut. Maka dengan cara berdiskusi dengan temanmu, sebutkanlah 3 di antaranya. Kemudian jelaskan sisi positifnya dan sisi negatifnya. Sudah paham? Paham apa yang ditugaskan? Paham tidak? Nggak paham. Kalau orang dahulu, mereka menjaga hadis Nabi dengan macam mana? Menghafalkannya, ya kan? Walaupun ratusan ribu dihafalkan. Kemudian mungkin menuliskannya. Sudah, itu kan zaman dahulu. Di zaman sekarang sudah ada media yang lebih modern lagi. Misalnya ada aplikasi. Betul? Kalau Ananda cari di Play Store misalnya, aplikasi kitab hadis muncul itu. Kitab-kitab hadis. Ada juga website hadis. Ya kan? Nah, itu kan contoh metode modern masa kini yang dahulu tidak ada. Nah, sebutkanlah sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Sisi positifnya apa? Lebih cepat nyari hadis. Kalau sekarang kita mau cari hadis, ya kan? Apa contoh hadisnya? Naddarallahu. Ketik aja, naddarallahu, keluar hadisnya. Di dalam 9 kitab hadis, kalau diurutkan mungkin udah sepanjang ini. Kalau mencari satu persatu sangat repot. Sekali ketik, keluar. Adanya di hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Lebih mudah kan? Lebih cepat kan? Sisi buruknya apa? Ada tidak? Ustaz kasih contoh satu ya. Sisi buruknya orang-orang jadi malas menghafal hadis. Ya kan? Ngapain lagi menghafal hadis? Orang sudah ada di situ kok. Bayangkan sama ulama dahulu, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Imam Bukhari 600.000 hadis. Dihafal di kepala mereka, di hati mereka itu semua. Jadi mereka mesin pencarinya, mereka search engine-nya mereka, Google-nya mereka, ya kan? Imam Bukhari, naddarallah di dalam siapa periodnya? Zunzub, langsung disebutkan. Ini perawinya, ini. Itulah luar biasanya orang dahulu dibandingkan kita. Ustaz kasih gambaran. Sekarang Ananda sekalian yang mengembangkan. Terakhir, akmil kharital mafahim al-atiyah, sempurnakanlah peta pemahaman berikut. Peta pemahaman. Lihat, marahil tadwini sunnah, yaitu tahapan pengumpulan sunnah. Sudah ada tahapan pertama. Apa tahapan pertama? Pengumpulan penulisan di masa Nabi. Itulah tahapan pertama. Sudah? Tahapan kedua nanti Ananda isi. Tahapan ketiga apa? Tahapan keempat apa? Kemudian zamanuha, masanya. Tahunnya tahun berapa ini? Periode fase pertama ini tahun berapa? Sudah? Kemudian abrozu samatiha, yaitu hal yang paling menonjol di fase ini. Hal-hal yang menonjol. Ya. Apa dia? Misalnya di masa pertama awalnya dilarang, kemudian dibolehkan ke beberapa sahabat, kemudian diperintahkan untuk dituliskan. Nah, itu di fase pertama. Fase kedua apa pula? Baik. Mungkin demikian.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dengan akafirullah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.